Setelah suaminya di PHK, Lestari tak banyak menuntut. "Kita tinggal di rumah mama dulu ya, biar hemat," kata Damar suaminya. Ia mengangguk, menekan ego demi anaknya yang baru 2 tahun. Tapi sejak hari pertama di rumah itu, ia tahu ini bukan rumah, ini ujian. Mertuanya tak pernah puas. Masakan selalu salah rasa. Cucian dianggap kurang bersih. Bahkan cara menggendong anak pun dikritik. "Dulu waktu saya jadi istri, gak manja kayak kamu." Kalimat itu jadi sarapan pagi, hampir tiap hari. Damar tahu, tapi selalu diam. "Sabar ya sayang. Nanti kalau aku kerja lagi, kita ngontrak sendiri." Tapi hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Lestari mulai sering diam, tidak lagi cerita apapun. Kadang ia duduk di pojok dapur, hanya memandangi dinding. Tidak ada yang benar-benar peduli. Semua mengira ia hanya lelah. Padahal, sedikit demi sedikit, hatinya mulai pecah. Pagi itu, Lestari bangun lebih awal. Tapi bukan untuk menyiapkan sarapan melainkan karena tidak bisa tidur semalaman. Anak menangis karena demam, tapi mertua justru menyindir. "Kalau nggak bisa ngurus Ana, jangan bikin Ana." Lestari menunduk. Sakit tidak ada menumpuk, tapi ia hanya menjawab pelan. "Maaf bu, suaminya masih di luar, sibuk mencari kerja. Pulang pun makin larut." Lestari makin sendiri. Suatu malam, ia duduk di teras, menatap langit. Air matanya turun tanpa suara. Ia ingin cerita, tapi siapa yang mendengar? Ia ingin pergi, tapi kemana? Dengan apa? Damar pulang dan mendapati istrinya diam. "Lelah ya?" tanyanya. Lestari mengangguk, tapi hatinya ingin berteriak. "Aku hampir hancur, Mar." Tapi ia urungkan, karena Damar pun terlihat lelah. Dan begitulah perempuan seringkali bertahan mengorbankan dirinya sendiri demi tak menambah beban orang yang dicintainya. Sejak malam itu, Lestari mulai berubah. Tak lagi menyapa tetangga yang lewat, tak lagi tersenyum saat Damar pulang. Bahkan, ia mulai menjauh dari anaknya sendiri. "Kenapa, Bu? Lagi sakit?" tanya tetangga sebelah saat melihat Lestari duduk termenung di bangku kecil depan rumah, tanpa ekspresi, tanpa jawaban. Dalam pikirannya, semuanya terasa kosong. Dapur yang biasanya jadi tempat pelariannya, kini hanya membuatnya muak. Bau masakan, suara ceceran air, bahkan wajan yang digantung pun terasa mengganggu matanya. Ia makin mudah tersinggung, makin sering lupa hari, lupa waktu. Tapi di mata mertuanya, itu semua hanya dianggap alasan malas. "Istri kamu itu makin hari makin aneh, Mar. Jangan-jangan dia pura-pura sakit biar kamu kasihan," kata sang ibu dengan nada dingin. Damar hanya diam. Ia bingung, lelah, dan merasa terjepit. Pekerjaan belum juga dapat. Uang tabungan makin tipis. Dan kini istrinya mulai berubah. Suatu sore, Damar pulang lebih awal dan mendapati anaknya menangis keras di kamar. Lestari duduk di lantai, memeluk lututnya, menutup telinga rapat-rapat. "Lestari, anak kita kenapa?" Lestari hanya melirik sebentar, lalu menatap kosong ke arah jendela. Dia nangis terus, Mar. Aku gak kuat lagi." Tangisnya pecah, tapi bukan tangis biasa. Ada rasa putus asa yang dalam, seperti seseorang yang telah lama tenggelam dan akhirnya menyerah. Damar memeluknya erat, tapi Lestari justru mendorongnya pelan. "Kamu juga lelah, aku tahu. Tapi aku udah gak bisa lagi pura-pura kuat di rumah ini. Aku ngerasa kayak gak ada artinya. Bahkan napas aja serasa salah." Keesokan harinya, Lestari mengunci diri di kamar, tak keluar seharian, tak bicara, tak makan. Mertua mulai gusar. "Itu istri kamu gila ya?
Jangan-jangan dia ada penyakit jiwa? Bawa aja ke pesantren. Damar marah, tapi amarahnya tercekat oleh rasa bersalah. Ia melihat istrinya yang dulu ceria, kini hanya jadi bayangan dari siapa dia sebelumnya. Mata Lestari kosong, rambutnya berantakan. Ia sering berbicara sendiri atau tertawa lirih tanpa sebab. Mar, kamu lihat gak? Itu. Anak kita lagi main sama burung-burung. Lucu ya, padahal kita gak punya burung. Tapi dia datang tadi. Dia bicara sama aku. Damar menunduk. Air matanya jatuh. Ia tahu ini lebih dari sekadar lelah. Lestari telah patah. Malam itu, ia menangis di pojok kamar. Istrinya tidur di lantai, memeluk guling sambil bergumam. Anaknya tertidur di pangkuannya. Tuhan, salah aku di mana? Kenapa semua ini harus terjadi? Di rumah yang seharusnya jadi tempat berteduh, justru badai datang tak henti-henti. Dan Damar pun tahu, jika ia tidak segera bertindak, ia akan benar-benar kehilangan Lestari untuk selamanya. Pagi itu, Damar izin tak keluar rumah. Ia ingin bicara, meski tahu kata-kata belum tentu menyembuhkan. Sayang, kamu masih ingat nggak? Dulu kamu pernah bilang, rumah itu bukan soal dindingnya, tapi siapa yang tinggal di dalamnya. Lestari duduk memeluk bantal, menatap lantai. Tapi kali ini, matanya bergerak. Menatap Damar sekilas, ada sisa rasa yang belum mati. Aku capek, Mar. Rasanya pengen tidur lama. Bangun, tapi semuanya udah selesai. Damar mendekat, memegang tangan istrinya yang dingin. Kalau kamu butuh tidur, aku jagain. Tapi jangan tidur sendiri dalam rasa sakit. Aku masih di sini. Aku masih kamu punya. Tangis pelan jatuh dari mata Lestari. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan Damar memeluknya kembali. Di luar kamar, sang ibu mengintip dari sela pintu. Wajahnya tetap datar, tapi ada yang bergetar di matanya, entah iba, entah takut pada kenyataan yang ia ikut andil menciptakan. Pagi itu, Damar izin tak keluar rumah. Ia ingin bicara, meski tahu kata-kata belum tentu menyembuhkan. Sayang, kamu masih ingat nggak? Dulu kamu pernah bilang, rumah itu bukan soal dindingnya, tapi siapa yang tinggal di dalamnya. Lestari duduk memeluk bantal, menatap lantai. Tapi kali ini, matanya bergerak. Menatap Damar sekilas, ada sisa rasa yang belum mati. Aku capek, Mar. Rasanya pengen tidur lama. Bangun, tapi semuanya udah selesai. Damar mendekat, memegang tangan istrinya yang dingin. Kalau kamu butuh tidur, aku jagain. Tapi jangan tidur sendiri dalam rasa sakit. Aku masih di sini. Aku masih kamu punya. Tangis pelan jatuh dari mata Lestari. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan Damar memeluknya kembali. Di luar kamar, sang ibu mengintip dari sela pintu. Wajahnya tetap datar, tapi ada yang bergetar di matanya, entah iba, entah takut pada kenyataan yang ia ikut andil menciptakan. Pagi itu, Damar bangun lebih pagi dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan sendiri sambil sesekali melirik ke arah kamar. Lestari belum juga keluar. Biasanya, setelah malam yang berat, setidaknya ia akan duduk diam di sudut dapur. Tapi hari ini, tak ada tanda-tanda. Damar mengetuk pintu perlahan. Sayang, sarapan udah siap. Aku masak nasi goreng kesukaan kamu. Tak ada jawaban. Perasaannya mulai gelisah. Ia buka pintu pelan. Lestari masih di tempat tidur. Wajahnya pucat, tubuhnya lemas. Di sampingnya
Ada gelas kosong dan obat yang tumpah. "Lestari," suara Damar menggetarkan rumah. Mertua keluar kamar dengan wajah panik. "Kenapa? Apa dia?" Damar menggendong Lestari ke motor. Tak peduli hujan mulai turun, tak peduli jalan becek, ia hanya ingin menyelamatkan istrinya. Di IGD, dokter bilang Lestari mengalami overdosis obat penenang. Beruntung, nyawanya masih tertolong, tapi trauma mentalnya makin dalam. Ia harus dirawat secara intensif di ruang psikiatri. Malam itu, Damar duduk di bangku ruang tunggu. Anak mereka tertidur di pangkuannya, meringkuk kedinginan. Seorang suster mendekat, "Pak Damar, nanti kami akan jadwalkan sesi terapi keluarga juga ya. Istri Bapak butuh dukungan yang kuat." Damar hanya mengangguk, matanya sembab. Ia tahu, ini bukan lagi soal kuat atau tidak, tapi soal bertahan hidup. Minggu-minggu berlalu, Lestari mulai bicara, sedikit demi sedikit, tentang rasa sepi, tentang perlakuan mertua, tentang ketakutannya menjadi beban. "Aku gak mau anak kita tumbuh di rumah yang dingin kayak dulu, Mar. Aku gak mau dia merasa sendirian seperti aku." Damar menggenggam tangan Lestari erat. "Kita cari tempat lain ya. Meski kecil, meski sempit, asal kamu bisa bernapas lagi." Namun masalah belum usai. Ibunya Damar menolak. "Kalau kalian keluar dari rumah ini, artinya kamu anak durhaka. Baru juga susah, udah mau pisah." Damar terdiam. Ia mencintai ibunya, tapi juga tahu, jika ia tetap tinggal, ia akan benar-benar kehilangan istrinya. Di malam yang sunyi, ia memandangi anaknya yang tertidur di lantai rumah sakit. Lestari sedang menjalani terapi malam. "Tuhan, beri aku keberanian untuk melawan yang salah demi yang kucintai." Setelah hampir 2 minggu dirawat, Lestari akhirnya diizinkan pulang. Tapi pulang kemana? Ke rumah mertua yang selama ini hanya menyisakan luka, atau ke tempat lain yang bahkan belum mereka miliki. Damar tak punya pilihan. Mereka kembali ke rumah orang tuanya. Kali ini, dengan hati yang lebih waspada. Namun, alih-alih sambutan hangat, Ibu Damar langsung menyindir saat Lestari turun dari motor. "Udah sehat ya? Cuma ceper aja tuh kayaknya. Orang lain juga capek hidup, tapi nggak drama begitu." Lestari diam, tapi matanya berkaca. Damar menguatkan diri. "Bu, cukup. Jangan ngomong kayak gitu. Kenapa? Kamu bela dia lagi? Emang dia satu-satunya perempuan yang susah hidupnya? Saya dulu juga tinggal sama mertua. Nggak pernah gila." Suasana tegang. Anak mereka berdiri di samping Lestari, memeluk kakinya erat. Malamnya, Lestari kembali duduk di sudut kamar. Damar pulang larut karena kerja serabutan. Di luar kamar, terdengar bisik-bisik Ibu Damar dengan tetangga. Mereka membicarakan Lestari. "Hati-hati ya, yang kayak gitu bisa nyakitin anak juga. Orang gangguan jiwa." Lestari mendengarnya, tapi ia diam. Ia simpan semua luka dalam diam, sampai suatu malam ia tak kuat. Anaknya menangis, mencari susu, tapi tak ada uang untuk beli. Lestari pergi ke dapur, mengambil beras, berniat membuat air tajin. Saat itulah Ibu Damar datang. "Mau ngapain kamu? Masak malam-malam? Jangan nyuri gas lagi kayak kemarin." "Saya nggak nyuri, Bu. Saya cuma..." "Udah, jangan banyak alasan. Udah ngerepotin, bikin malu keluarga. Sekarang mau nyolong?" Lestari hanya bisa menatap. Air mata jatuh perlahan. Ia masuk ke kamar, memeluk anaknya, dan berbisik, "Maaf ya nak, dunia kita sepi sekali." Keesokan harinya, Damar pulang lebih pagi. Ia menemukan anaknya tidur di lantai tanpa selimut. Lestari tak ada di kamar. Ia mencari ke seluruh rumah. Hingga di belakang, ia melihat Lestari duduk sendiri, memandangi langit mendung. "Aku gak kuat, Mar. Tapi aku juga gak tahu harus kemana." Damar duduk di sampingnya. Diam. "Aku takut suatu hari aku nyakitin kamu. Atau anak kita. Karena aku gak bisa bedain mana kenyataan, mana suara di kepala aku." Ia memandang suaminya, mata sembab, wajah letih. "Kalau aku hilang, tolong cari aku ya." Pagi itu, Lestari tak ada di rumah. Damar panik,
Ia menyisir setiap geng, bertanya ke warung, ke tukang sayur, ke tetangga. Tak ada yang melihat, ponselnya bergetar. Pesan dari rumah sakit jiwa terdekat. Pasien atas nama Lestari ditemukan oleh warga dan saat ini sedang diamankan. Damar gemetar, ia datang dengan mata basah, menatap istrinya yang duduk diam di bangku lorong rumah sakit. Rambut kusut, baju lusuh, tapi wajahnya tenang. Kamu datang, aku kira kamu bakal nyerah. Damar peluk Lestari erat. Aku gak akan ninggalin kamu. Kita akan keluar dari semua ini. Pelan-pelan tapi bareng. Langit masih kelabu. Tapi untuk pertama kali, ada cahaya kecil menyelinap masuk. Terima kasih sudah mengikuti kisah sunyi di rumah mertua. Jika kamu merasa kisah ini menyentuh, mirip dengan kehidupanmu, atau seseorang yang kamu kenal, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan.